Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Siapa yang gak hadir hari ini? Sepertinya masih ada bangku yang kosong. Oke, Dian ya. Oke. Untuk ketua silakan pimpin tangannya untuk membaca doa. Ya, dimulai saja. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang toharoh. Nah, sebelumnya anak-anak ibu sudah pernah dengar kata toharoh atau sudah ada yang belajar tentang toharoh? Bisa kita sharing-sharing dan kita akan belajar sama-sama tentang toharoh ya. Jadi anak-anak ibu sekalian, ibu mohon kalian perhatikan ke depan karena ini adalah pembahasan tentang bersuci atau bersih dari najis, hadas, ya pokoknya tentang najis dan hadas ya. Oke, kita membahas tentang toharoh. Nah, toharoh itu apa sih? Nah, bertanya-tanya kan, toharoh itu apa sih Bu? Kok kita membahas tentang toharoh? Toharoh sendiri itu memiliki kata atau arti yang disebut dengan bersuci atau bersih. Pasti bertanya, bersuci dari apa Bu? Bersih dari apa Bu? Ya kan? Bersuci yang seperti apa? Nah, bersuci dari najis dan hadas. Oke. Hadas ya. Bersuci atau bersih dari najis dan hadas. Najis itu apa? Hadas itu apa Bu? Nah, keluar lagi pertanyaan seperti itu kan? Nah, alat-alat toharoh itu seperti apa Bu? Toharoh itu bagaimana Bu? Dan toharoh itu menggunakan apa? Oke, ada yang tahu alat-alat toharoh? Kalau tidak ada yang mau angkat tangannya, ibu yang akan bertanya, oke? Oke, untuk Wahyu, apa saja alat-alat untuk bersuci atau bersih dari najis dan hadas? Air, betul. Air. Yang lain? Kalau tidak ada air, kita menggunakan debu. Nah, toharoh. Toharoh bisa dilakukan dengan cara satu, berwudu, betul. Yang kedua, bertayamum. Nah, anak-anak ini pasti sudah tahu apa itu berwudu, karena kita selalu melaksanakan dan melakukan kegiatan berwudu. Yang belum adalah bertayamum. Nah, pasti ada yang bertanya, apa sih Bu bertayamum itu? Coba ibu sekarang tanya, wudu itu menggunakan apa? Menggunakan air. Kalau tayamum berarti mensucikan tetapi tidak ada air, tapi menggunakan debu contohnya. Terus apa lagi? Salju, air ya, salju kalau kita tidak ada air di sekitar kita. Nah, contoh dari bertayamum ini, jikalau ada orang sakit parah tetapi dia ingin bersuci ketika melaksanakan sholat, maka dia akan menggunakan debu. Jika dia menyentuh air, kalau penyakitnya menyentuh air semakin parah, berarti tidak dianjurkan bersuci dengan air, maka dengan debu supaya tidak menyakiti siapapun. Paham sampai di sini? Anak-anak ibu, ada yang ingin dipertanyakan? Oke, kalau tidak kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Oke, najis. Najis ini terbagi menjadi tiga, ya, menjadi tiga bagian. Nah, najis apa aja Bu? Kok bisa terbagi menjadi tiga? Yang pertama ada najis mukhafafa, yang artinya najis ringan. Ya, ini najis mukhafafa, najis ringan yang pertama. Nah, contohnya seperti apa Bu najis ringan? Contohnya seperti, nah yang kedua itu ada najis
tingkatan levelnya. Ya, najis mukhafafa itu ringan dan najis mutawasito itu sedang. Contohnya apa, Bu? Contohnya jika kita terkena kotoran hewan. Kotorannya contohnya apa? Kotoran ayam. Ya. Kotoran ayam contohnya. Kalau kita mau sholat ke masjid tetapi sendal kita terkena kotoran ayam di atasnya, sedangkan kita sudah mengambil wudhu dari rumah, maka itu akan membatalkan wudhu kita. Nah, jika ada kotoran ayam di atasnya, maka digosok permukaan tersebut, digosok permukaan sendal tersebut sehingga bau, zat, dan kotorannya hilang. Ya. Jangan pula masih ada baunya kalian pakai, berarti ada yang nyelip tuh di rongga-rongga sendal itu, makanya dia masih berbau dan ada zatnya. Oke, dan ada bentuk kotorannya masih ada gitu. Paham anak Ibu? Ingat contoh-contoh najis mukhafafa, najis mutawasito seperti apa. Oke, kita lanjut yang ketiga. Najis mughalazo. Ya, mughalazo. Nah, najis mughalazo ini apa artinya? Najis berat. Nah, najis berat ini dah paling level terakhir ini. Ibaratkan sudah level 3, ini level 2 dan level 1. Yang level 3 ini paling berat. Najis apa yang paling berat? Ada yang bisa kasih tahu? Oke. Untuk Bambang. Apa Bambang? Contoh najis mughalazo. Kalau ada teman yang tahu silakan bantu Bambang ya. Oke, bagus. Terkena air, liur, anjing, atau misalnya kita menyentuh babi ya, itu sudah najis berat. Makanya kalau ada hewan yang kita sebutkan itu terlintas di depan kita, maka kita segera menjauh. Cara menghilangkannya seperti apa, Bu? Dibasuh 7 kali dengan air, digosok. Satu kalinya digosok dengan tanah atau dicampur dengan tanah. Oke. 7 kali air, di mana satunya dicampur dengan tanah. Oke, dicampur dengan tanah ya. Oke, ini adalah 3 bagian dari najis. Jadi kalian harus menghindari 3 najis ini. Jika kalian sudah tahu 3 najis itu, maka kalian sudah paham bagaimana cara membersihkannya. Jadi kalian gak bingung. Kalau misalnya kalian terkena kotoran ayam, kalian gak bingung cara membersihkannya. Ya. Kalau kalian terkena air liur anjing, kalian tidak bingung jika kalian sudah memahami 3 najis tersebut. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Tidak ada ya? Maka kita akan lanjut ke tugas. Ya. Nah, tugasnya hanya ada 2 soal, jadi kalian bacakan aja 2 soal tersebut. Jadi didengarkan baik-baik lalu dicatat ya. Ini tugas untuk hari ini dan dikumpulkan untuk hari ini. Pengambilan nilai tentang toharoh. Oke, nomor 1. Ibu ambil soalnya dari pembahasan kita tadi ya. Nomor 1. Sebutkan 3 contoh. Dari masing-masing najis. Kan ada 3 nih najisnya. Sebutkan contoh 1 saja. Ya. Sebutkan. Oh, tadi Ibu minta 3 ya? Sebutkan 3 contoh dari masing-masing najis, ya. Jadi yang belum ada di sini kalian tulis.
yang ada di sini jangan ditulis. Jadi kalian harus mencari sendiri, harus berpikir sendiri. Oke? Lanjut nomor 2, soalnya apa itu pengertian dari toharo, berwudu, dan tayamum? Oke, silakan dijawab. Nanti kita akan periksa sama-sama ya. Kalian jawab sekarang. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menjawabnya, dan nanti akan dikumpulkan di depan dan bukunya akan di-share ke teman yang lain. Oke? Oke, anak-anak ibu udah siap semua, dan sepertinya waktu tidak cukup untuk memeriksa jawaban masing-masing dari temannya. Maka dikumpulkan saja di meja ibu, nanti akan ibu bawa ke kantor, dan nanti siang akan ibu pulangkan setelah ibu nilai ya. Jadi hari ini pembelajaran kita tentang toharo sampai di sini dulu. Dan jika ada yang belum mengerti, silakan tanya ibu melalui WA ya. Ketua kelas salin nomor ibu, silakan di-share ke teman-temannya untuk mereka bertanya tentang toharo. Ini pembahasan kita tentang toharo. Jangan pula chat ibu, tetapi pembahasannya luar dari toharo. Itu tidak akan ibu layani ya, tidak akan ibu balas. Tapi kalau nanya tentang toharo, maka ibu akan jawab secepatnya insya Allah ya. Dan ini sudah menunjukkan waktu istirahat, maka sebelum kita akhiri pembelajaran ini, maka kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian untuk hari ini. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.